tren inflasi ya, kalau kita lihat dari beberapa bulan terakhir kecenderungannya adalah menurun gitu menuju kepada target Bank Indonesia ya 3+-1 tadi begitu, dan ini ya secara makro ini sebetulnya cukup bagus ya dalam konteks kemampuan dari pemerintah ya, kemudian juga bersama-sama masyarakat begitu untuk bisa mengendalikan harga begitu, karena kan salah satu tantangan 2023 sebetulnya memang adalah kepada aspek stabilitas harga begitu, dan kalau kita lihat sampai bulan Juni ini dengan di bawah 4% ya, itu masih dalam range target begitu, artinya ya ini sebenarnya bagus untuk ini ya kebijakan ke depan begitu, artinya kalau kita mau mulai melakukan relaksasi dan beberapa langkah-langkah untuk mendorong sektor real, saya rasa memang ini sudah saatnya begitu. Baik, tapi kemungkinan inflasi di bulan-bulan berikutnya seperti apa? Di mana kita tahu juga harga pangan saat ini masih tinggi karena momen Idul Adha kemarin. Iya, harga pangan ini memang salah satu yang tetap harus kita waspadai juga begitu. Kendati kalau dalam konteks inflasi ya, barang bergejolak ini sepanjang 2023 ada di sekitaran 3% ya inflasinya begitu. Tidak seperti tahun lalu sebetulnya ya, agak lebih melandai begitu. Tetapi memang tren ke depannya, artinya sampai katakanlah akhir 2023 memang masih ada tantangan-tantangan, terutama karena ada kemungkinan efek dari kemarau ya, kemarau panjang itu akan juga menyusutkan potensi produksi begitu. Nah di sisi lain juga aksesibilitas ya masyarakat terhadap pangan. Namun demikian kalau untuk kasus Indonesia itu sebetulnya kalau ini sudah bulan Juni ya mungkin sampai akhir tahun ini yang lebih harus diwaspadai adalah nanti inflasi di akhir tahun begitu, Mbak Aneka ya. Jadi karena sifat dari bulanannya sebetulnya sudah sepertinya ya kelihatan melandai begitu. Dan ini akan berlanjut saya rasa ya. Baik, apakah inflasi di akhir tahun ini menurut proyeksi Anda mungkin berada di atas target dari Bank Indonesia? Eh, Kalau melihat dari trennya, sebetulnya ini target kemungkinan bisa tercapai ya, karena penurunan-penurunan tadi dan cukup terkendali begitu. Ya utamanya kalau kita melihat konteks inflasi di Indonesia ini kan sebetulnya yang paling tinggi itu ya di momentum hari raya ya, dan kita lihat Idul Fitri kemarin juga inflasinya tidak jam begitu ya, jadi lebih landai dari tahun-tahun sebelumnya, dan momen Idul Adha ini ya mungkin sebagian akan tercounting di bulan Juli, tetapi kalau kita lihat juga kemungkinan inflasinya juga tidak akan sangat akselerasi gitu ya, mungkin ada sedikit peningkatan tapi ya tidak banyak begitu. Nah setelah itu mungkin baru di Desember ya akan ada libur panjang, ada Natal, ada liburan tahun baru, dan itu biasanya menstimulasi inflasi, tapi biasanya setinggi-tingginya bulan Desember itu tidak lebih tinggi dari periode Lebaran ya, itu yang membuat saya optimis sebetulnya target inflasi tahun ini bisa dicapai begitu. Baik, kita beralih ke Pak Anggana. Pak Anggana, kalau Pak Eko tadi optimistis target inflasi tahun ini bakal tercapai. Evaluasi atau ekspektasi Anda terhadap pergerakan inflasi hingga akhir tahun seperti apa dari segi pengusaha? Kalau dunia usaha pasti melihatnya adalah seluruh pihak akan berusaha mati-matian untuk menjaga stabilitas harga ya, yang terutama akses terhadap komoditas-komoditas utama gitu, 9 bahan pokok dan bahan komoditas lainnya, karena itu akan mengerek dampak inflasi yang nanti pada akhir tahun akan terakumulasi seperti tadi Pak Eko sampaikan. Tetapi secara umum sebetulnya yang sekarang kita lihat adalah mulai banyaknya komoditas yang mulai harga tidak terkendali gitu, seperti komoditas telur, kemudian harga daging ayam dan sebagainya. Sebetulnya itu merupakan opsi yang dikonsumsi publik setiap hari masyarakat. Sekarang banyak mengkonsumsi telur ayam dan juga daging ayam sebagai substitusi beberapa protein lain gitu. Nah, ini sebagai indikasi juga gitu bahwa juga tadi Pak Eko menyampaikan bahwa ada aspek iklim juga, dan kita mengetahui bahwa sekarang fluktuasi iklim kita ini sama kayak fluktuasi ekonominya kita nih, suka cukup dinamis gitu, sehingga tidak dapat memastikan periode-periode produktif untuk proses tanam dan juga proses panen bisa jadi agak sedikit terganggu. Nah ini juga harus diwaspadai, jangan sampai di paruh kedua 2023 ini potensi-potensi yang bisa mempengaruhi inflasi nasional kita itu menjadi satu hal yang nyata gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika nanti akhir tahun misalnya kita dapat PR yang baru gitu dan kekurangan harga komoditas. Biasanya kadang-kadang di masa-masa peralihan, apalagi ini tahun politik ya, arus barang itu kadang-kadang bisa terjadi ada potensi gangguan. Nah ini harus
komitmen dari seluruh pihak, para regulator untuk memastikan seluruh kebutuhan publik terhadap komoditas itu bisa dipastikan aman, stoknya terjaga, dan juga kontinuitasnya juga dapat dipastikan. Itu catatan dari kami. Baik, Pak Anggana, kalau tadi Pak Eko sampaikan sebenarnya dengan keadaan seperti ini mungkin adalah waktu yang tepat untuk relaksasi begitu. Tapi dari pengusaha menilai apakah memang kita sudah siap untuk adanya relaksasi dari segi perekonomian dan mungkin apakah juga saat ini adalah saat yang tepat bagi pengusaha untuk melakukan ekspansi? Sebetulnya kita sudah melakukan normalisasi pasca pandemi COVID-19 itu sejak tahun kemarin sebetulnya. Cuman memang banyaknya momentum yang misalnya ada hari raya, terus kemudian adanya berbagai macam kayak waktu itu ada kepastian terhadap Indonesia pasti masuk endemi gitu kan, baru kejadian beberapa bulan yang lalu, sehingga itu juga menjadi aspek perlambatan gitu. Tapi kita melihat respon pasar semakin baik ya, bahwa kemarin kita lihat di libur panjang pun arus pergerakan manusia cukup baik gitu, dan konsumsi terhadap layanan barang dan jasa juga baik gitu, dan arus distribusi barang tidak terganggu. Jadi itu harus yang dipertahankan. Selain kita memastikan juga bahwa perencanaan-perencanaan seperti hari libur nasional atau apapun atau tambahan terhadap cuti bersama itu bisa diproyeksikan sejak jauh-jauh hari, sehingga tidak terjadi hiccup di kalangan industri ketika merespon adanya perubahan ataupun penyesuaian kebijakan. Tetapi di sisi ekspansi yang tadi Mbak sampaikan, kami sebagai pelaku usaha sudah melakukannya secara bertahap, dan mungkin dari beberapa komoditas juga sudah banyak melakukan, misalnya ada koreksi harga yang selama ini ditahan oleh berbagai pelaku usaha karena adanya masalah aspek daya beli, pemulihan pasca pandemi COVID-19 yang mungkin kita sampai sekarang pun beberapa sektor industri masih belum pulih seperti sebelum COVID-19. Jadi sebetulnya sudah mulai berjalan, dan kita harapkan normalisasi tersebut bisa berjalan secara progresif sampai akhir tahun, dan moga-moga tahun politik tidak menjadi halangan untuk pelaku usaha untuk tanda petik terlalu malu-malu untuk melakukan ekspansi.